Hasan rahimahullah rahmatullahi memang misi dan visi dalam mendirikan jamiah di dalam pondok pesantren Darul Dakwah dikarenakan banyak di antara murid-muridnya setelah selesai kelas 3 SMA kemudian dia pamitan berhenti. Ketika ditanya katanya mau meneruskan studinya di luar sana untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Oleh karenanya maka timbul kemudian keinginan dan hasrat yang besar untuk mendirikan jamiah di dalam pondok pesantren Darul Dakwah ini dengan harapan beliau bisa mencetak para mahasiswa yang santri dan santri yang mahasiswa, dan itulah yang dibutuhkan dan diperlukan menghadapi tantangan milenial pada era milenial ini. Dan alhamdulillah kami selaku penerus dan juga terutama Abuya Al-Habib Zain berusaha semaksimal mungkin untuk merealisasikan keinginan Abuya Habib Hasan Baharun, sehingga alhamdulillah sekarang di Dalwah sudah ada program S1, S2 sampai S3. Dan alhamdulillah pula tanggapan masyarakat sekarang ini sangatlah besar ya, karena memang kita melihat banyak bahkan orang tua yang sudah mulai khawatir meletakkan anak-anaknya di universitas dalam kehidupan yang sangat bebas begitu, apalagi tanpa terkontrol pendidikan akhlaknya, sehingga membuat banyak di antara mereka itu yang khawatir. Sehingga kalau di sini alhamdulillah kebanyakan mahasiswa kita itu adalah lulusan dari aliyah kita sendiri, dan kebanyakan di antara mereka itu atau sedikit sekali yang enggan untuk meneruskan pendidikan tingginya di universitas di luar pondok pesantren, alhamdulillah. Dan begitu pula kita juga patut untuk bersyukur kehadirat Allah SWT, karena para mahasiswa kita di luar sana banyak sudah berkiprah, bahkan kiprahnya itu dengan tingkat nasional ya, baik itu di ibu kota maupun di provinsi-provinsi, baik mereka sebagai para pedagang atau akademisi atau eksekutif, dan juga bahkan ada yang sudah masuk ke dalam edukatif dan lain sebagainya. Ini semua menunjukkan bahwasanya prospek IAI Dalwah ini ke depan ini sangatlah besar. Oleh karena itu maka kita harus memeliharanya dan merawatnya serta mengawalnya. Dan mungkin pengawalan yang paling ketat, yang paling utama itu dalam niat yang solihah, ditambah lagi materi-materi yang diberikan oleh orang-orang yang penuh dengan keikhlasan, sehingga ilmu itu benar-benar ikhlas. Karena memang yang bermutu, yang bermanfaat dari Dalwah ini bukan fasilitasnya, bukan kapasitas keilmuannya, tidak, tapi keikhlasannya dan pendidikannya serta tarbiyahnya. Oleh karena itu saya berharap ke depan para mahasiswi kita lebih berperan di dalam masyarakatnya, sehingga benar-benar harapan Abuya Habib Hasan terrealisasi di dalam pendidikan Dalwah ke depan. Dan kita berharap insyaallah dengan besarnya tanggapan masyarakat kepada Dalwah ini, kami berharap ke depan kita tingkatkan menjadi Universitas Dalwah, sehingga pondok pesantren Darul Dakwah yang ada universitasnya ini menjadi lebih berkiprah, lebih bermanfaat, lebih bermartabat, lebih bisa diterima, lebih bisa membuka lapangan-lapangan kerja, lapangan-lapangan usaha, lapangan-lapangan keilmuan dan sebagainya, sehingga kita termasuk yang berkontribusi di dalam negeri ini, terutama kita mengenang para pejuang-pejuang yang telah memperjuangkan Indonesia, kemerdekaan Indonesia ini dengan darah dan juga harta mereka, bahkan nyawa sekalipun mereka korbankan. Jadi Dalwah bisa menjawab semua tantangan dan kebutuhan masyarakat di era milenial ini, dan semoga itu terlaksana dan semoga diberkati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Darul Ughawa Dakwah mempunyai 4 fakultas dan 1 pasca sarjana ya, di strata 2 dan 3. Fakultas yang ada di strata 1 meliputi Fakultas Tarbiyah, Syariah, Dakwah, dan Adab. Fakultas Tarbiyah ya, meliputi prodi PAI, PBA, MPI. Kemudian Fakultas Syariah dengan 2 prodi, HKI dan Ekonomi Syariah. Kemudian Fakultas Dakwah dengan 2 prodi, yaitu BKI dan KPI, serta 1 lagi Fakultas Dakwah dengan 1 prodi, yaitu SKI. Program pasca sarjana untuk strata 2 ada 2 prodi, yaitu prodi PBA dan Manajemen Pendidikan Islam. Sedangkan untuk S3 dengan 1 konsentrasi, yaitu Pendidikan Agama Islam Interdisipliner. Dengan bergabung di Darul Ughawa Dakwah, semoga Anda semua menjadi lulusan-lulusan terbaik yang akan bermanfaat bagi umat kaum muslimin secara umum. Darul Ughawa Dakwah adalah perguruan tinggi yang terpadu, yang mana syarat pertama untuk mendaftarkan di perguruan tinggi ini harus sudah resmi menjadi santri Pondok Pesantren Darul Ughawa Dakwah. Hal ini sesuai dengan keinginan dan cita-cita pendiri Pondok Pesantren Darul Ughawa Dakwah, yaitu almarhum Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, yang kemudian dilanjutkan oleh putra beliau Abuya Al-Habib Zain bin Hasan Baharun untuk mencetak sarjana yang berjiwa santri dan santri yang sarjana. Sebagai wujud keterpaduannya adalah semua kegiatan mahasiswa yang semuanya bersatu santri tersebut, dari mulai bangun pagi hingga menjelang istirahat malam hari, yang selalu dibimbing dan diasuh oleh para pengurus dan ustadz pondok, merupakan bagian dari proses pendidikan selain kegiatan akademis yang dibina oleh dosen dan pengurus tenaga kependidikan di dalam kampus. Konsekuensinya adalah biaya pendidikan yang dibutuhkan dalam memastikan suksesnya pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, mulai dari biaya operasional pendidikan, biaya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, benar-benar dipenuhi oleh yayasan sebagai pemilik dan penyelenggara lembaga pendidikan ini, selain tentunya dana yang diperoleh dari mahasiswa dan masyarakat. Untuk itu, yayasan telah membuka berbagai unit usaha sehingga anggaran yang diajukan akan bisa dipenuhi sebagaimana yang diharapkan. Di antara unit usaha yang dibuka oleh yayasan adalah Dalwah Hotel yang terdiri dari 60 kamar lebih, kemudian 3 ruang pertemuan dan juga restoran. Yang kedua, Dalwah Mart yang menyajikan berbagai kebutuhan warga pesantren dan masyarakat sekitarnya. Yang ketiga ada Dalwah Roti yang menyajikan berbagai pilihan rasa dan jenis roti dan kue. Yang keempat ada Dalwah Collection, di mana di sana diproduksi busana muslim dan sarung dalwah. Yang kelima ada Dalwah Water yang merupakan kebutuhan pokok harian pesantren selain pada untuk acara-acara besar dan juga berbagai acara yang dilaksanakan oleh alumni di berbagai daerah. Yang keenam, percetakan dalwah. Percetakan ini mencetak berbagai kitab yang dibutuhkan oleh santri dan juga buku ajar yang dibutuhkan oleh mahasiswa, dan juga untuk mencetak berbagai hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen. Yang ketujuh ada Dalwah Tenda, di mana di sini disediakan terop dengan berbagai ukurannya, kemudian ada panggung rigging dan lighting dan sebagainya. Yang delapan, Dalwah Laundry.
Dalwa Laundry yang ada di yayasan ini hanya melayani untuk kebutuhan santri, yang mana santri pada saat ini sudah berjumlah lebih dari 10.000, sehingga sudah cukup untuk dijadikan sebagai pemasukan untuk lembaga ini. Yang kesembilan ada Dalwa Catering. Dalwa Catering ini lebih mengutamakan untuk menu masakan khas Timur Tengah, yang kebetulan sebagian besar dari ustadz-ustadz di sini adalah lulusan Timur Tengah, sehingga kebutuhan mereka bisa kita penuhi melalui Dalwa Catering. Yang ke-10 ada Dalwa Property yang sudah berjalan beberapa tahun, diantaranya sudah pernah dibangun di kota Pasuruan dengan berbagai tipe yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ke-11 ada Dalwa Tour and Travel yang melayani perjalanan umroh, haji, dan ziarah berbagai event termasuk ziarah Wali Songo dan sebagainya. Yang ke-12 ada DFC, Dalwa Fried Chicken, yang termasuk unit usaha yang masih tergolong baru. Ini sangat disenangi oleh santri karena kebetulan santri kita yang tinggal di dalam pesantren sering mengadakan acara-acara dan kadang-kadang untuk berbuka bersama sama teman-teman mereka. Selanjutnya, yayasan juga memberikan hak otonomi kepada pihak perguruan tinggi untuk membuat perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan tersebut, yang kemudian diawasi dan dievaluasi secara berkala, baik per bulan pada saat rapat rutin pimpinan perguruan tinggi bersama pihak yayasan. Kemudian ada juga evaluasi setiap akhir semester, dan terakhir ada evaluasi pada akhir tahun akademik. Dalam memenuhi tenaga pendidik dan kependidikan, kami menerapkan perekrutan berdasarkan kebutuhan sesuai aturan pemerintah terkait dosen tetap, dengan mengutamakan keikhlasan dan kesesuaian keahlian calon dosen yang kemudian harus melalui proses penanaman pemahaman tentang kedalwaan agar benar-benar bisa bersama-sama menghasilkan lulusan yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi. Tenaga pendidik dan tenaga pendidikan kami dukung dan diberi fasilitas dalam mengembangkan diri untuk meningkatkan profesionalitas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dalam hal sarana prasarana, kami selalu mengevaluasi dan melakukan pengadaan dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan dan memilih kualitas dan menentukan kuantitas barang agar bisa mendukung dalam pelayanan bagi dosen dan mahasiswa, sehingga diharapkan bisa meminimalisir kendala yang mungkin terjadi dalam proses pendidikan. Selain itu, kami juga merekrut dan bekerjasama dengan mitra dalam membangun dan mengawasi sistem informasi bagi perguruan tinggi, sehingga informasi dan layanan IT mudah diakses bagi seluruh aktivitas akademika. Akhirnya harapan kami semoga ini semua bersamaan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga Darul Dakwah mampu mencetak sumber daya manusia yang menjadi solusi dan selalu eksis dalam menghadapi perkembangan zaman. Berbicara mengenai kegiatan kemahasiswaan di Darul Dakwah, alhamdulillah kita sudah banyak mengadakan atau membentuk berbagai macam organisasi kemahasiswaan yang ada di dalamnya. Di antaranya ada BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, yang mana ini bisa diikuti oleh rekan-rekan mahasiswa atau aktivis kampus yang kedudukan BEM ini ada di bawah institut. Kemudian ada juga HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan. Jadi bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin masuk dari setiap prodi kepada jurusan ini, mereka bisa mengembangkan minat dan bakatnya di dalam HMJ. Ada juga UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa, yang mana di bawah UKM ini banyak sekali program-program organisasi kemahasiswaan di dalamnya. Mereka bisa mengembangkan minat dan bakat di dalamnya. Ada yang namanya Dapala,
yaitu Dalwa Pecinta Alam. Ada juga fokus atau forum diskusi, itu pengembangan intelektual mahasiswa. Dan juga ada yang namanya Badan Semi Otonom Kampus atau BSO. Dan di bawahnya juga masuk di dalam BSO itu ada program-program internal dari kemahasiswaan yang diwakili oleh macam-macam prodi. Tujuan dari organisasi pergerakan mahasiswa ini tidak lain dan tidak bukan adalah pembelajaran bagi mahasiswa. Yang mana saya sering mengatakan dalam kelas ketika kita belajar, jadikan kampus ini sebagai pembelajaran dari pemerintahan. Jadikan kampus sebagai miniatur pembelajaran dari pemerintahan. Di situ ada BEM sebagai badan eksekutif, dan ada UKM dan HMJ sebagai badan legislatifnya, serta mahasiswa sebagai badan yudikatifnya. Mudah-mudahan apa yang pernah digeluti oleh mahasiswa nantinya bermanfaat di masyarakat, karena kemahasiswaan sejatinya adalah tentang memberikan solusi. Kemahasiswaan adalah tentang memberikan kontribusi, dan kemahasiswaan adalah tentang menjadi mahasiswa yang seutuhnya di masyarakat. Dalam hal ini memiliki tugas dan kewenangan terbatas pada seluruh administrasi yang berkaitan akademik dan kemahasiswaan. Administrasi yang ditugasin kepada BAK tersebut adalah dimulai dengan administrasi yang berkaitan dengan kemahasiswaan mulai dari awal. Yang dimaksud dari awal itu adalah mulai dari pendaftaran mahasiswa baru sampai pada tes serta mahasiswa tersebut secara administrasi dinyatakan diterima di Dalwa dan beserta administrasi lainnya. Kemudian setelah dinyatakan lulus, maka semua administrasi yang berkaitan dengan kemahasiswaan diserahkan kepada prodinya masing-masing berkaitan dengan NIM dan NIMKO-nya. Hal ini menjadi tugas dari BAK. Setelah itu urusan administrasi dan kemahasiswaan selanjutnya adalah berkaitan dengan monitoring dan pengawasan proses belajar mengajar serta nilai-nilai mahasiswa yang diberikan oleh dosen masing-masing dalam setiap semester, serta penyusunan jadwal berkaitan dengan pengajaran per semester. Tugas BAK yang selanjutnya adalah membuat program-program tahunan yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dan kemahasiswaan, serta kegiatan-kegiatan Dalwa lainnya yang semisal wisuda dan disnatalis yang setiap tahun harus dilakukan oleh lembaga atau Dalwa. Ini semua menjadi tugas dan kewenangan dari BAK yang saya tugasi. Yang terakhir berkaitan dengan tugas secara umum dari BAK adalah bagaimana nilai-nilai yang diajukan oleh masing-masing prodi atau fakultas kepada BAK untuk diterbitkan sebuah transkrip nilai yang nantinya akan di-print beserta ijazah ketika mereka atau mahasiswa secara sah dinyatakan lulus setelah menghadapi ujian skripsi. Barulah tugas administrasi selanjutnya dengan pengajuan proses ijazah yang dikeluarkan oleh Kopertais Wilayah Surabaya. Setelah itu selesai, maka tugas secara keseluruhan yang berkaitan dengan proses belajar mengajar sudah selesai. Tetapi ada berkaitan dengan tugas BAK selanjutnya adalah berkaitan dengan kemahasiswaan. Kemahasiswaan ini tugas yang diemban oleh BAK kelanjutan dari program-program Dalwa yang ada kaitannya dengan kemasyarakatan, yaitu berupa PKL, PPL, dan KKN. Ini juga menjadi lingkup tugas yang diemban oleh BAK yang bekerja sama dengan Wakil Rektor 3. Ini yang juga menjadi satu tugas yang dilakukan oleh BAK yang akan bekerja sama dengan masyarakat dan lembaga-lembaga terkait lainnya yang berhubungan erat dengan keberadaan fakultas maupun prodi-prodi yang berada di lingkungan Dalwa ini. Perpustakaan
Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki merupakan perpustakaan yang terintegrasi antara perpustakaan Ma'had Darul Lughah wa Da'wah dengan Jami'ah Darul Lughah wa Da'wah. Perpustakaan ini mempunyai 4 keunggulan. Keunggulan yang pertama dari perpustakaan ini adalah aspek koleksi yang mengkoleksi ribuan judul kitab-kitab turas untuk kajian-kajian keislaman serta pendukung proses perkuliahan di Darul Lughah wa Da'wah. Keunggulan kedua dari perpustakaan ini adalah aspek SDM pengelolanya. Dikelola oleh 3 orang pustakawan profesional yang berlatar belakang sarjana ilmu perpustakaan dengan didukung tenaga-tenaga teknis yang terlatih. Keunggulan yang ketiga, perpustakaan ini memiliki ribuan judul kitab kuning koleksi digital dengan akses dari 30 PC untuk pembacaan koleksi digital tersebut. Keunggulan yang keempat, perpustakaan ini didukung oleh sistem manajemen informasi perpustakaan yang dikembangkan dari aplikasi SLIMS yang digabungkan dengan sistem informasi manajemen pondok pesantren sehingga layanan keanggotaan, layanan penelusuran, layanan referensi, layanan sirkulasi semuanya terotomasi penuh dengan berbasiskan sistem barcode dan RFID.